kita bertemu lagi di pelajaran Bahasa Indonesia. Hari ini kita akan belajar mengenai kaidah kebahasan teks surat lamaran pekerjaan. Ada baiknya kita mengingat terlebih dahulu pembelajaran yang sebelumnya, yaitu mengenai struktur teks surat lamaran pekerjaan. Struktur teks surat lamaran pekerjaan di sini ada 9 ya. Nah, yang pertama, tempat dan tanggal penulisan surat. Kemudian lampiran, kemudian hal atau perihal. Kemudian ada alamat tujuan, salam pembuka, diikuti dengan isi surat yang terdiri atas tesis, argumentasi, dan penegasan. Kemudian ditutup dengan salam penutup, kemudian tanda tangan. Nah, lampiran di sini maksudnya adalah isi dari berkas-berkas yang dilampirkan oleh pelamar ya. Misalnya kamu melampirkan KTP, fotokopi ijazah, nah itu yang kamu lampirkan di belakang. Itu termasuk ke dalam struktur teks surat lamaran pekerjaan. Selanjutnya kita akan belajar mengenai kaidah kebahasaan teks surat lamaran pekerjaan. Kaidah kebahasaan teks surat lamaran pekerjaan terbagi atas 2, yaitu kaidah kebahasaan secara umum dan kaidah kebahasaan secara khusus. Kita bahas mengenai kaidah kebahasaan secara umum terlebih dahulu. Terbagi atas 5. Yang pertama adalah bentuk surat yang standar. Maksudnya di sini adalah surat lamaran yang dibuat sudah menggunakan format standar sesuai dengan aturan ya. Kemudian yang kedua, bahasa yang baik dan benar. Maksudnya di sini adalah penulisan dalam surat lamaran sudah menggunakan kaidah kebahasaan. Bisa menggunakan tanda baca yang baik, kata perincian atau kata ganti orang. Yang ketiga, kata pengantar jelas, singkat, padat, informatif, dan tepat sasaran. Kenapa? Karena informasi lowongan bersumber dari media massa ataupun media sosial. Jadi pelamar mengajukan diri untuk mengisi lowongan tersebut. Makanya kata pengantarnya tidak terlalu panjang dan harus jelas. Yang keempat, yaitu penyampaian maksud surat pada isi surat. Maksudnya di sini adalah kamu menyampaikan maksud pada bagian isi surat, yang dimana maksud itu adalah posisi yang ingin kamu lamar di perusahaan tersebut. Nah, itu harus kamu cantumkan dengan tepat. Dan yang kelima, pemakaian tanda baca koma pada bagian penutup surat. Pemakaian tanda baca koma digunakan di akhir penutup surat, biasanya setelah kata bapak ibu atau setelah kata pimpinan. Nah, itu jangan sampai lupa. Kita masuk ke bagian kebahasaan secara khusus ya. Kebahasaan secara khusus yang pertama adalah menggunakan kata ganti persona atau kata pronomina persona. Kata ganti persona adalah kata ganti yang mengacu pada orang. Untuk pembagiannya, kata ganti terbagi atas 3, orang pertama, orang kedua, dan orang ketiga. Dan terbagi lagi tunggal, jamak. Seperti yang kalian lihat di dalam tabel, kata ganti orang pertama tunggal, saya, aku. Kemudian kata ganti orang pertama jamak, kami, kita. Kata ganti orang kedua tunggal, kamu, anda, engkau, saudara. Kemudian jamaknya adalah kalian. Kata ganti orang ketiga tunggal, dia, beliau. Kata ganti orang ketiga jamak, mereka. Contoh dari kata ganti orang persona yaitu saya tertarik dengan iklan lowongan pekerjaan di harian Solo Kita 21 Juli 2018 ... Nah, di sini kata ganti personanya adalah saya. Saya termasuk ke dalam kata ganti orang pertama tunggal. Nah, biasanya di dalam surat lamaran pekerjaan kita biasanya menggunakan kata ganti orang pertama tunggal dan kata ganti orang ketiga tunggal. Kita lanjutkan yang kedua, yaitu menggunakan kata sapaan. Arti dari kata sapaan itu sendiri ialah kata yang biasanya kita gunakan untuk memanggil orang lain. Contoh, bapak, ibu, nak, kak, dan sebagainya. Untuk penerapannya di dalam surat lamaran pekerjaan, contohnya adalah
Atas perhatian Bapak Ibu, saya ucapkan terima kasih. Kata Bapak Ibu merupakan kata sapaan. Kemudian yang ketiga yaitu menggunakan salam pembuka. Nah, di dalam setiap surat pastinya lah selalu ada salam pembuka. Untuk surat lamaran pekerjaan, salam pembukanya adalah dengan hormat. Yang keempat, menggunakan salam penutup. Contohnya yaitu hormat saya. Dan yang terakhir, terdapat ucapan terima kasih. Contohnya, demikian surat lamaran ini, atas perhatian Bapak Ibu saya mengucapkan terima kasih. Nah, inilah kaidah-kaidah kebahasaan teks surat lamaran pekerjaan. Semoga kalian dapat memahami pembelajaran kali ini dengan baik dan dapat menerapkannya di kehidupan sehari-hari. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Salam literasi.